Yo, welcome back again to my channel. Di depan lo sekarang udah ada Oppo A5 2020 dan baru sempet gue pegang sekarang. Before you watching this video, please like and subscribe. Dan kesan pertama yang gue dapetin dari pertama kali megang nih handphone adalah kesan elegan khas Oppo. Dan sisi-sisinya atau bezelnya terbuat dari aluminium yang membuat handphonenya terkesan cukup elegan dan kokoh. Handphone ini memiliki layar 6,5 inch dengan 16 juta warna. Layarnya sendiri sudah menggunakan teknologi IPS kapasitif layar sentuh. Keseluruhan layar ini memiliki rasio 89% screen to body. Ya, relatif umum ditemui pada ponsel-ponsel kelas menengah. Resolusi layarnya juga ada di angka 720x1600 pixel. Tidak sampai Full HD memang, tapi memang tidak juga jelek juga sih, dengan memiliki kedalaman warna 270 ppi. Cukup untuk menikmati hasil foto dan video ya. Dan handphone ini sendiri sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 Plus. Kemampuannya sudah cukup mumpuni untuk melindungi layar handphone kalian dari goresan. Bicara soal kamera, handphone ini terbilang cukup oke dan lumayan lah, dengan adanya quad kamera atau 4 kamera yang diselipkan di belakang handphone. Ini menjadi tren ya belakangan ini, handphone menggunakan 4 kamera. Oppo A5 sendiri ini juga tidak jauh berbeda dengan Oppo A9. Dan kameranya sendiri memiliki kualitas 12 megapiksel dengan bukaan f/1.8 dan fitur wide yang menjadi fungsi sampingan dari handphone ini. Dilengkapi juga dengan fitur-fitur lainnya yang membuat hasil foto jadi lebih fokus. Kemampuan sensor cahayanya juga udah oke dan cukup mendukung. Dan kamera depannya sendiri sudah 8 megapiksel, dibantu juga dengan teknologi AI untuk mempercantik hasil gambar. Dan hasil videonya sudah bisa setingkat 4K atau kalau mau lebih maksimal di level HD. Dan handphone ini juga sudah dilengkapi dengan Electronic Image Stabilization atau EIS. Dan fitur-fitur lainnya seperti panorama, diesel, HDR, night mode, dan lain-lain itu juga sudah oke banget untuk handphone di harga 2 jutaan. Performa handphonenya ini juga sudah terbilang cukup mumpuni dengan adanya Snapdragon 665 dari Qualcomm. Ya, dibandingin pendahulunya juga ini udah terbilang cukup keren karena bisa menghemat konsumsi sampai 20%. Dan ini sebenarnya juga ditemui oleh Oppo seri di atasnya, itu Oppo A9. Sistem operasinya sendiri sudah menggunakan Android Pie atau Android 9 dengan ColorOS 6.0. Kemudian pilihan yang ada juga ini tersedia dengan dua pilihan. Yang pertama adalah versi RAM 3GB dan juga versi RAM 4GB. Nah, perbedaannya juga terdapat di memori internal, ada yang 64GB dan ada yang 128GB. Kemudian bisa juga ditambahkan slot kartu memori eksternal sampai 256GB. Hasil dari Antutu benchmarknya juga terbilang cukup tinggi ya. Kemudian dilihat dari kapasitas baterainya ini juga 5000 mAh, ini bisa seharian tanpa ngecas nih. Dan handphone ini juga sudah dilengkapi dengan Type-C, jadi memudahkan kalian untuk cepat dalam mendapatkan fast charge. Ya, untuk handphone yang rilis di akhir 2020 lalu dengan harga 2 jutaan, handphone ini juga menjadi pilihan yang menarik ya untuk kalian pakai, karena udah bisa banyak main game, apa aja juga bisa dimainin gitu kan. Yang bikin gue terkesan adalah hasil kameranya sih, karena ini bisa 4 kali zoom gitu ya. Dan ini kita coba cek. Ya, memang hasil gambarnya juga cukup detail gitu, walaupun sudah 4 kali zoom. Gimana menurut lo? Keren nggak? Dan ini adalah hasil dari perekaman videonya. Ya, cukup smooth lah ya. Kalau gue cuman mau coba tes sensitivitas layarnya aja dengan drum set. Ini bisa kalian lihat.
Nah, gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ini udah cukup sensitif ya. Di beberapa sudut juga udah gue cek dan oke-oke aja. Nah, habis itu gue juga mau sedikit bahas nih tentang sistem keamanan yang ada di handphone ini. Ini juga udah memiliki dua sistem keamanan yang mumpuni ya. Selain ada sidik jari, juga di sini sudah bisa menggunakan Face ID gitu. Nah, nanti kalian setting-setting sendiri aja kalau kalian misalkan membeli handphone ini. Dan itu dia ulasan gue mengenai handphone Oppo A5 2020. Kalau buat gue sendiri sih sebenarnya udah cukup banget. Cuman gue agak kurang suka dengan handphone yang panjangnya tuh terlalu panjang ya di tangan gitu. Seperti layar 6,5 inch ini gitu. Tapi kalau kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. If you like this video, please like and subscribe. Ya kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Thank you for watching. See you again later. And ciao. Ya emang gede sih ini layarnya ya. Enakan buat video, nonton video.